rasanya pertama kali gimana sih aku ngalamin operasi gigi bungsu yang rata-rata tuh orang tuh kayak bikin takut gitu kan. Tapi aku juga mau disclaimer di sini bahwa ternyata operasi gigi bungsu itu tidak setakut yang dibayangkan gitu. Jadi gimana ceritanya? Langsung aja kita simak. Oke, jadi kalau misalkan kalian nonton video aku yang sebelumnya, itu aku sempat bikin video tentang waktu aku konsultasi untuk sebelum cabut gigi bungsu gitu. Dan waktu itu kondisinya aku belum bisa cabut karena masih bengkak, masih radang. Jadi waktu itu aku diresepin obat yang harus diminum sampai akhirnya aku tuh udah nggak nyari lagi gitu. Nah, jadi kemarin tepat tanggal 4 Januari 2021 itu aku melaksanakan operasi gigi bungsu untuk satu gigi aku yang bolong itu, yang bikin sakit selama ini. Jadi aku mau ngasih tahu waktu awal pertama kali ya, dari awal seperti biasa aku datang ke rumah sakit, masih dengan rumah sakit yang sama seperti aku konsultasi itu, yaitu di RS Mitra Keluarga Bintaro. Nah, waktu itu aku datang, aku dianterin sama papa mamaku. Aku datang ke sana seperti biasa, aku daftar dan waktu itu aku dijadwalin untuk operasi itu jam 4. Nah, setelah dokternya itu udah siap, kemudian itu juga ada satu asistennya, itu cowok juga. Dokternya aku cowok ya, by the way. Setelah aku dari Dismo tuh ya, aku kan disuruh masuk. Nah, itu sebenarnya aku melewati tahap screening dulu. Jadi sebelum kita benar-benar tindakan, aku tuh ditanya apakah aku sudah makan atau belum. Dan yang kedua, apakah aku lagi haid atau tidak. Dan setelah itu aku kayak ditanya apakah giginya masih sakit atau tidak. Setelah melewati tahap screening, aku langsung disuruh duduk di kursi tempat biasa kan, tempat gigi gitu. Kalian pasti tahu lah ya tempat itu kayak gimana. Terus aku langsung disuruh kumur-kumur sama obat kumur betadine gitu selama 30 detik. Selesai aku kumur-kumur, itu dokternya tuh ngecek kondisi gigi aku. Jadi kayak aku diolesin kayak salep tapi gel gitu. Itu pas disalepinnya kayaknya ke gusi. Itu rasanya rasa strawberry. Jadi kayak pasta gigi rasa strawberry gitu. Setelah aku dioles-olesin, itu yang kedua ini sebenarnya aku kurang tahu juga nih teman-teman, apakah itu sebuah suntikan kecil atau kayak alat semprot atau apa. Tapi itu bunyinya tuh kayak cetek-cetek gitu loh, kayak cetek-cetek. Jadi dia kayak ngecetek-cetekin di gusi dalam, terus deket pipi sama di ujung yang deket tenggorokan, jadi yang paling akhir gitu. Aku nggak berani lihat karena memang di situ aku posisinya gugup, takut. Jadi aku merem doang gitu, dan itu aku cuma ngintip-ngintip doang. Terus selesai aku dicetek-cetekin itu, aku ngerasa mulut aku sih sedikit kebas. Aku nggak tahu sih sedikit kebas atau sebenarnya itu dingin efek. Setelah itu baru di sini aku baru banget ngeliat suntikan, bener-bener literally suntikan gitu. Suntikannya juga kecil, tapi panjangnya tuh sekitar satu telunjuk tangan aku gitu. Dan itu ada cairan warnanya kuning kalau nggak salah. Itu langsung disuntikin ke bagian sini yang paling luar, dan itu kerasa banget ketika kayak obat bisa keluar, maksudnya kayak ser gitu lah, kayak airnya tuh kayak keluar tuh aku kerasa banget. Tapi setelah beberapa detik disuntikin itu bener-bener langsung kebas banget. Jadi aku bakal tunjukin di sebelah mana aja aku kebasnya ya. Aku tuh kebas, pokoknya ini udah pasti kebas ya, di bagian sini sampai belakang deket telinga itu kebas banget. Terus lama-lama bibir aku nih setengah, tapi yang sebelah kiri itu kebas banget ke bawah sampai ke leher tapi nggak bawah banget gitu, ke leher atas. Nah, pas ke leher itu sebenarnya aku agak panik karena kayak kan setelah disuntik itu ternyata rasanya kayak semuanya itu kayak tebel gitu sih. Aku nggak tahu sensasinya, pokoknya kayak tebel dan nggak ada rasa sama sekali, bener-bener nggak ada rasa, cuma rasanya tebel. Pas dia itu udah mulai bereaksi di leherku, itu tuh sebenarnya aku agak ngap gitu karena kayak jadi susah nelen, jadi kayak ngap gitu. Tapi aku dibawa santai dan dokternya juga bilang santai aja gitu, nggak usah takut. Nah, waktu itu setelah aku disuntikin, dokternya itu nunggu sekitar 5 menit, jadi kayak untuk mastiin bahwa semuanya itu udah kebius dan biusnya itu udah bener-bener kerasa gitu. Ya udah langsung aja itu eksekusi, dan jujur cepet banget eksekusinya. Untuk cabut giginya cuma 5 menit doang guys. Aku nggak ekspektasi loh, karena sebelumnya itu aku sempat kayak baca-baca di internet, kemudian sempat nonton di TikTok atau kayak di YouTube juga gitu, pengalaman orang-orang tuh ada yang bahkan sampai 1 jam gitu, ada yang satu giginya tuh 30 menit, 15 menit, dan bahkan aku cuma 5 menit untuk bener-bener cabutnya doang ya. Aku cuma ngerasain dokternya itu kayak
neken gigi aku, cuma kerasa ketekan, jadi kayak kepala aku kayak kegencet tangan dia gitu, karena bener-bener disodok-sodok gitu, tapi gak kerasa sakit, cuma kayak ngerasanya tekanan doang, maksudnya kayak tekanan aku ditekan gitu. Terus dibor juga, cuma aku nggak tahu dibor apanya, karena pas giginya itu udah selesai, gigi aku sih utuh, tidak dipecah beberapa bagian gitu. Dibornya kayak 2 kali aja. Terus aku ngeliat kayak semacam alat, kalian tau gak sih buat alat selai gitu, aku nggak tahu itu pisau atau pisau kecil sayat apa gimana, tapi itu kayak model selai gitu. Terus habis itu tang udah pasti. Terus ya udah, dia cuma kayak mainin sodok-sodok gigi aku pakai tang aja, kayak disodok, habis itu bunyi kek. Nah pas bunyi itu aku juga nggak ngeh sih kalau itu udah selesai, karena aku mikirnya oh mungkin gigi aku lagi dipotong jadi beberapa bagian gitu kan. Terus tiba-tiba asistennya itu bilang kayak gini, Aulia ini giginya udah keluar ya, kita udah selesai, dia bilang gitu. Terus aku langsung nge-lag, karena di posisinya di situ aku dari awal suntik sampai pas saat itu aku merem terus, karena aku nggak berani lihat gitu, daripada aku takut pusing atau gimana, jadi aku merem. Nah selesai itu ternyata itu udah selesai proses pencabutan gigi, jadi gigi aku udah dicabut, udah diangkat, dan tinggal dijahit. Dijahitnya juga aku nggak mau ngeliat lagi, jadi aku cuma bisa ngerasain kalau memang dia pakai benang. Jujur benangnya kayak panjang banget, soalnya itu kayak dia nariknya tuh sampai panjang banget gitu. Terus mulut aku dimasukin kayak penyangga, sempat dimasukin kayak penyangga juga tuh buat ngikat. Pokoknya ya udah, dijahitnya juga cepet kok, cuma sekitar 2 menitan atau 3 menitan. Terus ya udah aku disuruh gigit kapas itu, apa ya, tampon apa kapas pokoknya, yang udah diolesin sama kayak gel gitu warnanya biru ya. Terus aku disuruh gigit itu selama 1 jam. Udah deh, semenjak itu maksudnya pas saat itu aku udah, ya udah aku bilang makasih tapi dengan bahasa isyarat gitu ya, karena aku tidak bisa ngomong, karena aku ngegigit si kasanya itu, dan gak ada rasa sakit sama sekali, gak ada lama-lama banget. Jadi mungkin kalau di total dari aku awal masuk ruangan sampai aku keluar itu cuma sekitar 12-15 menit kayaknya deh. Jadi ternyata ekspektasiku tuh yang aku udah berhari-hari tuh udah kayak aduh gimana ya nanti aku cabut gigi bungsu, karena jujur aku takut banget ngelihat atau membaca pengalaman orang lain tuh yang sakit banget katanya, terus lama, terus menyeramkan. Ternyata tuh nggak semenyeramkan apa yang aku pikirin gitu. Dan aku juga mau say thank you juga buat dokternya, yaitu dokter Semi, karena bener-bener top wall ya. Jadi aku nggak ngerasain sakit sama sekali, dan dia juga langsung nyabutnya juga cepet banget, nariknya sesuai dengan ekspektasi aku. Asistennya juga sangat menenangkan aku sekali dari awal. Dia udah bilang kayak ini memang kita mau operasi kecil tapi gak usah dibayangin gimana gitu katanya. Jadi kayak let it flow aja, dan pokoknya nanti tring jadi gitu. Nah kan sebenarnya aku tuh disuruhnya itu cabut 4 gigi ya, kiri yang atas bawah sama kanan yang atas bawah. Tapi kenapa aku akhirnya milih 1 dulu aja, karena jujur yaitu aku terlalu banyak ekspektasi yang bakal takut gimana-gimana, sampai akhirnya ya udah aku cuma minta 1 aja gitu. Dan 1 pun itu dengan syarat aku harus nge-maintain gigi aku, karena kan ini udah gak ada pasangan yang atas, jadi harus sering-sering sikat gigi yang bersih, kemudian dijaga, terus kontrol juga setiap 6 bulan sekali. Pokoknya harus bisa merawat gigi gitu. Nah selesai aku cabut gigi bungsu, aku udah selesai, ya udah biasa pembayaran, dan aku diresepin obat waktu itu. Setelah aku nyampe rumah itu kan sebenarnya udah 1 jam ya dari aku yang cabut itu, tapi aku baru berani ngambil atau ganti kasanya itu jam 7 malam. Jadi jam 7 malam aku ganti kasa, atau jam 7.30 ya aku lupa, pokoknya sekitar jam 7 sampai jam 7.30 aku ganti kasa. Itu masih ada pendarahan tapi sedikit, aku ganti kasa. Kemudian setengah 9 aku ganti kasa lagi, karena kayak aku gak betahan orangnya, karena kasa kedua yang aku tempelin sendiri itu terlalu tebal. Jadi kayak aku naruhin kasa lagi yang lebih tipis, itu juga ada pendarahan sedikit. Sampai akhirnya jam 9 itu aku udah gak kuat, maksudnya gak kuat karena lapar ya, aku mau makan bubur. Jadi aku udah disediain bubur, minumnya aku ganti pakai air dingin. Nah sebelumnya juga aku sembari jam 6 sampai jam setengah 9 itu aku kompres pipi aku. Nah ini kalian bisa lihat gak sih, sebenarnya aku nggak bengkak yang gimana sih, karena emang pipi aku juga udah cabi gitu kan, udah kayak ya udah, tapi
nggak bengkak kayak orang-orang yang aku bayangkan akan bengkak gimana gitu. Ini cuma kayak kelihatan bengkak sedikit doang kan. Nah pas obat biusnya juga hilang, itu aku nggak ngerasain sakit, aku cuma kayak ngerasain pegel doang gitu. Itu selama 30 menit aku ngerasain pegel aja sama sedikit nyeri, tapi nyerinya tuh malah nyerian waktu aku giginya yang bolong itu sakit, bener-bener sakit banget gitu. Tapi kemarin tuh cuma nyeri biasa, ya wajar lah ya, namanya kita habis cabut gigi bungsu gitu. Terus 30 menit itu udah selesai. Pas aku kompres aku udah relax aja tuh, sampai akhirnya aku makan, minum obat, udah sampai sekarang. Bahkan tadi siang itu aku belum 24 jam tapi aku udah makan pempek, tapi nggak pakai kuah ya, jadi aku cuma makan pempeknya doang. Tapi aku masih tetap makan bubur, cuma malam tadi aku sempetin makan nasi karena aku nggak kuat makan bubur tuh, lapar banget. Tapi alhamdulillahnya aku nggak ngerasain sakit yang berkepanjangan. Bahkan ini aku udah bisa ngomong sebenarnya normal, dan pipi aku juga nggak bengkak yang gimana, cuma bengkak normal aja. Cuma aku belum bisa gosok gigi guys. Oke, next kita bakal lanjut mengenai total biaya yang aku keluarin ya. Jadi aku itu di rumah sakit mitra keluarga itu aku pakai pembayaran umum. Aku tidak memakai asuransi atau BPJS karena yang pertama aku nggak punya asuransi, dan yang kedua aku nggak tahu bisa BPJS atau enggak di situ. Tapi BPJS tuh lumayan cukup ribet gitu kalau mau ngurusnya, sedangkan aku tuh lagi urgent gitu kan, jadi aku pakai pembayaran pribadi. Dan di sini untuk biaya tindakannya sendiri, yaitu untuk odontektomi molar kelas 3 itu sebesar Rp4.725.000, itu untuk satu gigi 4 juta ya. Kemudian aku juga ada diresepin obat. Di sini obatnya itu yang pertama ada Cosiron apa ya, itu harganya 76.000. Terus ada metil yang pernah aku jelasin, itu aku susah nyebutnya, nanti aku tulis. Itu harganya 5.000 doang, 5.000 sekian. Sama amoxiclav itu harganya 60.000 sekian. Jadi kalau di total itu aku total biayanya harganya Rp4.897.273.000 ya, 4.900.000 lah ya kita genepin. 4.900.000 untuk tindakan satu gigi itu sama obat. Dan ini obatnya, ini obatnya. Nah jadi setelah 24 jam pertama itu sebenarnya ada instruksi yang harus dipatuhi atau diikuti, yaitu yang pertama selama 1 jam kita tuh harus gigit si tampon atau kasa ya, yang tadi aku udah bilang. Terus selama 24 jam kita buat yang merokok atau minum alkohol, tapi aku tidak ya, itu nggak boleh. Terus nggak boleh makan sebelum efek anestesi hilang. Terus di bagian yang jahit itu kita nggak boleh kayak ngehisap-hisap gitu loh, ngehisap-hisap sama kayak pakai lidah gitu diraba-raba, itu nggak boleh karena takutnya merobek jahitan. Terus kita juga nggak boleh sering meludah sama berkumur. Di situ untuk hari pertama ya, which is hari ini, itu tuh aku nggak boleh minum atau makan yang panas dan pedas. Terus harus minum obat walaupun nggak sakit, dan tetap ngejaga kebersihan mulut. Itu aja sih sebenarnya. Dan ini aku masih ada jahitan, jadi 1 minggu ke depan aku bakal lepas jahitan ya. Jadi buat teman-teman, buat yang punya gigi impaksi, segeralah kalian cabut gigi karena tidak setakut yang dibayangkan. Dan aku saranin mendingan kalian gak usah google cari pengalaman orang, kayak gimana sih pengalaman orang, yang mungkin boleh sih untuk mempersiapkan mental, tapi ingat bahwa pengalaman orang itu belum tentu sama kayak kita gitu. Kayak aku juga ngeliat orang tuh kayak serem banget, tapi pas aku ngerasain tuh malah kayak nggak percaya kalau emang sebiasa itu gitu. Dan aku juga bersyukur, alhamdulillah. Oke deh, paling itu aja sharing dari aku. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya lagi, kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian mau sharing pengalaman juga boleh banget. So see you di next video, bye bye.